Misalnya di awal pemilu pertama ketika masa Orde Baru yang di awal tahun 70-an tadi, itu sama kayak tahun 55 tadi itu. Jadi persoalan pemilu itu sebenarnya sudah dibahas menjelang kejatuhan Bung Karno tahun 66 gitu, pasca Super Semar gitu. Pada waktu itu dimenangkan oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid ya, Gus Dur gitu. Indonesia Perjuangan menang dengan presiden yang mereka usung pada waktu itu Bapak Joko Widodo itu, dan itu terjadi selama 2 periode sampai tahun 2019. Kalau bicara tentang pemilu di Indonesia itu pasca kita merdeka itu nggak langsung bisa dilaksanakan, karena kita punya berbagai macam permasalahan, mulai dari masih berurusan dengan Belanda, masih banyak pertempuran sana sini gitu. Bahkan ketika penyerahan kedaulatan di akhir tahun 1949, kita tuh masih butuh waktu sekitar 5 tahun kayak gitu untuk menyelenggarakan pemilu. Jadi pemilu pertama itu dilaksanakan tahun 55 di masa kabinetnya Burhanuddin Harahap. Tetapi pada dasarnya peraturan perundang-undangan terkait pemilu itu sudah dirumuskan sejak era kabinet pertama, kabinet Natsir. Tapi gonjang-ganjing politik di Indonesia pada saat itu kan yang bergonta-ganti kabinet itu ya membuat pelaksanaan pemilu juga terhambat. Tapi kalau kita lihat ya, pemilu pertama ini adalah salah satu pemilu yang banyak sejarawan yang bilang ini adalah pemilu yang paling sukses. Kenapa dibilang paling sukses? Karena pemilu ini adalah, kalau saya bilang ini pemilu yang paling effort lah gitu ya. Jadi kayak penyelenggara negara itu bersemangat untuk menyelenggarakan pemilu, dan masyarakat juga antusias. Termasuk dengan partai politik yang muncul ketika itu. Ada banyak partai politik yang muncul, berikut dengan unsur-unsurnya itu dari faksi agama, nasionalis, bahkan kiri pun ada beberapa ketika itu muncul ketika tahun 1955 gitu. Jadi bisa dikategorikan ini pemilu paling sukses ya ketika Indonesia merdeka gitu. Pasca Indonesia merdeka. Ya, pemilu kedua itu terjadi cukup lama gitu. Dari tahun 55, setahu saya itu pemilu kedua itu di awal Orde Baru ya, tahun 70-an, 71 atau 72 gitu. Tahun 71 gitu. Nah, tapi persoalannya adalah pemilu ketika masa Orde Baru ini adalah pemilu yang kita nggak bisa kategorikan ini pemilu yang pemilu yang adil gitu. Karena intervensi negara dalam pemilu ini sangat besar sekali gitu. Misalnya di awal pemilu pertama ketika masa Orde Baru yang di awal tahun 70-an tadi, itu sama kayak tahun 55 tadi gitu. Jadi persoalan pemilu itu sebenarnya sudah dibahas menjelang kejatuhan Bung Karno tahun 66 kayak gitu, pasca Super Semar gitu. Jadi ketika Soeharto sudah jadi pejabat presiden tahun 67, itu undang-undang terkait pemilu itu salah satu undang-undang yang cukup alot untuk sahkan kayak gitu. Misalnya terkait tentang jumlah partai misalnya, atau yang terkait dengan eh, lembaga penyelenggara dan sebagainya gitu. Nah, berikut nanti pada perkembangan selanjutnya di masa Orde Baru, pemerintah tuh punya kebijakan untuk menyederhanakan partai. Karena pemerintah beralasan atau berasumsi ketika itu biang kerok dari eh, keadaan politik yang carut marut ketika itu tuh, ya alasannya itu karena Indonesia tuh punya terlalu banyak partai gitu, punya terlalu banyak partai yang kemudian menurut Soeharto itu harus disederhanakan kayak gitu. Jadi mereka yang ada di faksi golongan Islam religius seperti itu masuk ke P3. Mereka yang ada di faksi nasionalis dan juga beberapa faksi atau partai Kristen ketika itu masuk ke PDI, dan satu lagi golongan karya gitu. Nah, kita bisa tahu sendiri lah, selama periode Orde Baru, Golkar itu selalu jadi pemenang pemilu gitu. Nah, ini nggak banyak diketahui orang karena intervensi yang besar dari pemerintah itu lewat organ-organ yang bisa dikendalikan pemerintah. Contohnya lewat ABRI gitu. Jadi ada banyak sejarawan yang juga menulis bahwa ketika di TPS atau ketika pelaksanaan pemilu itu banyak sekali ABRI yang dikerahkan untuk memastikan banyak orang itu akan mencoblos satu partai saja, misalnya Golkar. Atau intervensi itu digunakan pemerintah ketika memaksa ya. Ini cenderung memaksa itu
pihak-pihak lain seperti PNS untuk mencoblos Golkar kayak gitu. Sehingga bisa dipastikan selama masa Orde Baru Golkar itu selalu jadi partai pemenang pemilu gitu. Tinggal prosentasenya aja yang kadang naik turun itu. Dia menang tapi jumlah suaranya 60%, dia menang jumlah suaranya 70%. Tapi overall mereka tuh selalu menang pasca Orde Baru itu. Nah, ya seperti ini ya. Menariknya itu pasca reformasi itu pemilu itu juga harus segera dilaksanakan seperti itu. Padahal tahun 97 itu kan sudah dilaksanakan pemilu dan Golkar menang kayak gitu. Golkar menang, kemudian DPR sepakat untuk mengangkat kembali Soeharto sebagai presiden kayak gitu. Nah, setelah Soeharto lengser, hal pertama yang dilakukan itu adalah proses transisi ya. Transisinya itu di masa Habibie, kemudian dilaksanakan pemilu. Tapi untuk pemilihan presiden itu muncul beberapa nama. Salah satunya itu adalah Megawati dan Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang pada waktu itu dimenangkan oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid ya, Gus Dur gitu. Sayangnya tahun 2021 itu Gus Dur itu dijatuhkan lewat mosi tidak percaya parlemen kayak gitu, sehingga Megawati kemudian diangkat kembali menjadi presiden. Pemilihan presiden itu dimenangkan oleh partai baru, Partai Demokrat, dan muncul nama baru sebagai presiden Indonesia yaitu Susilo Bambang Yudhoyono yang notabene-nya merupakan mantan militer juga gitu. Nah, di pemilu selanjutnya beliau kembali terpilih kayak gitu ya, kembali terpilih dan kemudian di tahun 2014 itu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menang dengan presiden yang mereka usung pada waktu itu Bapak Joko Widodo itu, dan itu terjadi selama 2 periode sampai tahun 2019.